Provinsi Aceh memiliki berbagai sejarah masa peradaban Kesultanan Aceh yang begitu kental dan sangat religius. Jadi tak heran, daerah berjulukan Serambi Mekah itu menyisakan monumen, makam dan sejarah panjang pada masa kejayaan kerajaan Islam yang berjaya pada masanya. Kandang 12 yang merupakan makam keluarga Kesultanan Aceh abad ke-16 menjadi saksi saat pembentukan dan perjuangan Kerajaan Nanggru Aceh Darussalam dalam meraih kesejahteraan dan kejayaannya. Letak makam tersebut yakni di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah nomor 10, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Untuk masuk ke cagar budaya tersebut, pengunjung tidak dipungut biaya apapun, sehingga wisatawan dengan leluasa berziarah ke makam Sultan-Sultan Aceh itu. Pemberian nama Kandang 12 berdasarkan dari jumlah makam yang dapat dijumpai dalam satu komplek pemakaman yang diperkirakan sejak tahun 1500 Masehi hingga 1580 Masehi itu. Kandang sendiri berasal dari bahasa Persia, yaitu kandas yang memiliki arti bertemu atau pertemuan, sehingga berkaitan dengan tempat berkumpul atau pemakaman bersama dari keturunan Sultan Aceh. Hikayat Aceh tidak menyebut nama pemakaman Sultan Aceh tersebut Kandang 12, melainkan dengan nama Kandang Bait Ar-Rijal. Dalam Hikayat Aceh sebagai sumber historis menceritakan tokoh-tokoh yang dimakamkan yakni Sultanmu Salahuddin bin Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 23 Syawal tahun 955 Hijriah tahun 1548. Sultan tersebut memerintah mulai tahun 1530 menggantikan ayahnya Sultan Ali Mughayat Syahni. Setelah beberapa lama memerintah, kekuasaan tersebut direbut oleh saudaranya Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Kahar dan kemudian dirinya dimakzulkan pada tahun 1537 Masehi. Tokoh kedua yang dapat ditemui pada makam itu usahanya memperluas Muhammad Rumi wafat pada tahun wilayah kerajaan 36 Hijriah yang mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Tokoh tersebut diduga sebagai pendamping atau Kodam Sultan Ali Mughayat Shah. Hal ini jelas terpampang keterangannya yang didapat pada ukiran kaligrafi di batu nisannya dan menjelaskan bagaimana kiprah Sultan Ali Mughayat Shah berhasil menaklukkan kerajaan Pedir dalam serangan yang dipimpin oleh adiknya Laksamana Raja Ibrahim tahun 1521 Masehi. Kemudian 4 tahun kemudian berhasil menaklukkan negeri Aru. Sultan ini telah mempersatukan kekuasaan kerajaan Pasai, Ide dan Dayak sekaligus dan memberi namakannya Kerajaan Islam Aceh Raya. Gelar Sultan Ali Mughayat Shah sendiri berarti tertinggi dari yang lainnya. Kemudian, keempat juga terdapat makam dari Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Kahar memerintah tahun 1537 Masehi hingga 1568 Masehi. Beliau dikenal sangat gigih berusaha menyempurnakan kesatuan dengan kerajaan Pedir, Pasai, Dehi Aru, dan lain-lain. Karena itu merupakan upaya melanjutkan cita-cita ayahnya dan meluaskan kerajaan Aceh memerangi Malaka pada tahun 1537 Masehi. Selanjutnya juga menyerang Raja Hindu di Padang Lawas, orang Batak di pesisir utara atau timur Sumatera pada tahun 1539 Masehi, juga mengajak raja dan rakyat di sana masuk Islam. Tak tanggung-tanggung kerajaan Aceh diperkuat bala bantua dengan mengadakan hubungan sesama negara Islam, yaitu dengan Sultan Turki ialah Sultan Salim II, Raja Islam di Banten, Jepara Kudus, dan Rembang pada tahun 155 Hijriah. Setelah itu, menyerang lagi ke Malaka dengan diperkuat prajurit angkatan. Laut dan darat serta barisan artileri yang dilatih oleh utusan yang dikirim oleh Sultan Turki sehingga berhasil merebut Malaka pada tahun 1596 Masehi. Beliau telah mendirikan sekolah angkatan laut di bawah guru-guru dari Turki pada tahun 1571 Masehi. Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Kahar wafat seba